Oke, hari ini adalah pelancaran campaign anti rokok dan vape. Oke, juga mau murid-murid beri perhatian sebab apa yang juga akan sampaikan ini adalah melibatkan aset negara. Kamu ini pelajar sekolah rendah adalah aset negara. Kamu tahu maksud aset? Harta negara, harta besar Malaysia, harta besar ibu bapak kamu. Sebab nanti kamulah pemimpin yang akan menyerajui kepimpinan negara. Jadi kalau kita rusak dari peringkat muda, maka kita akan kerugian besar karena kita tidak ada pemimpin yang berkaliber. Oke, untuk penyampaian hari ini cuma sampaikan dua saja. Kesan buruk merokok dan kesan buruk vape. Yang lain-lain itu sentiasa kita tahu dalam media massa. Oke, kesan sebelum kesan itu kita selalu nampak orang merokok kan. Oke, paling hampir dengan kita. Kadang-kadang bapak kita, kakak, ada juga kakak, abang merokok. Dan masyarakat di persekitaran pun kita nampak ada yang merokok. Rokok ini jenis yang dibakar. Rokok sama ada rokok yang dibeli di kedai yang putih itu ataupun yang digulung-gulung di kampung kira itu ialah rokok yang mengeluarkan asap, yang dibakar, yang disedut itu ialah rokok. Oke. Kadang kita nampak di kalangan keluarga, masyarakat persekitaran kita merokok. Kadang-kadang hati kamu pun ikut. Oke? Jangan kita ikut tabiat yang begitu, sebab dia boleh merusakkan kesehatan. Oke? Yang sudah merokok itu, yang ketagih merokok itu jarang tahu untuk ke sana. Tetapi mereka tidak dapat berhenti karena sudah sebati dalam diri mereka. Jadi yang tidak pernah merokok jangan coba-coba di peringkat kamu ini. Ingat tuh, sebab sekali kamu coba, kamu akan mencoba seterusnya. Dan bila kamu ketagih, maka kamu tidak boleh berhenti daripada merokok. Untuk kesan merokok, kesan merokok yang pertama, bila kamu merokok, kamu ada satu sikap ketagih. Bila kamu merokok sekali, mencoba rokok sekali, kamu akan buat lagi yang seterusnya, sehingga kamu akan merokok rokok yang mempunyai kandungan nikotin yang lebih tinggi. Kanser mulut. Kebanyakan di hospital yang terlibat dengan kanser mulut, hospital case dia adalah kesan daripada merokok. Bila dia terkena jangkitan kanser mulut, tidak boleh diubat. Dan juga penyakit jantung yang kita tahu kalau menghisap rokok ini, asap tersebut disedut melalui hidung, dia akan melalui kerongkong terkena ini, kemudian asap itu akan melalui paru-paru. Jadi bahan nikotin itu, yang asap itu dia akan melekat di paru-paru. Jadi dan juga di jantung. Jadi itulah yang akan berlakunya penyakit jantung. Katarak. Katarak ini biasanya yang di mata. Rokok ini jenis yang dibakar. Rokok sama ada rokok yang dibeli di kedai yang putih itu ataupun yang digulung-gulung di kampung kira itu ialah rokok yang mengeluarkan asap, yang dibakar, yang disedut itu ialah rokok. Kadang kita nampak di kalangan keluarga, masyarakat persekitaran kita merokok. Kadang-kadang hati kamu pun ikut.
Jangan kita ikut tabiat yang itu sebab dia boleh merusakkan kesehatan. Oke? Yang sudah merokok itu, yang ketagih merokok itu jarang tahu untuk kesana. Tetapi mereka tidak dapat berhenti karena sudah sebati dalam diri mereka. Jadi yang tidak pernah merokok jangan coba-coba di peringkat kamu ini. Ingat tuh, oke? Sebab sekali kamu coba, kamu akan mencoba seterusnya. Dan bila kamu ketagih, maka kamu tidak boleh berhenti daripada merokok. Oke? Untuk kesan merokok, oke? Kesan merokok. Oke, yang pertama, bila kamu merokok, kamu ada satu sikap ketagih. Oke, bila kamu merokok sekali, mencoba rokok sekali, kamu akan buat lagi yang seterusnya, sehingga kamu akan merokok rokok yang mempunyai kandungan nikotin yang lebih tinggi. Oke, kanser mulut. Kebanyakan di hospital yang terlibat dengan kanser mulut, case dia adalah kesan daripada merokok. Bila dia terkena jangkitan kanser mulut, tidak boleh diubat. Dan juga penyakit jantung yang kita tahu kalau penghisap rokok ini, asap tersebut disedut melalui hidung, dia akan melalui kerongkong trachea ini, kemudian asap itu akan melalui paru-paru. Jadi bahan nikotin itu, yang asap itu dia akan melekat di paru-paru. Jadi dan juga di jantung. Jadi itulah yang akan berlakunya penyakit jantung. Katarak ini biasanya yang di mata. Penyakit ini menyebabkan kulit tersisih, kemerah-merahan, kering dan gatal. Dan juga ulcer perut. Ulcer perut itu biasa macam kanser juga lah. Jadi merokok itu sebenarnya dia mempunyai kesan-kesan yang buruk, kepada kesehatan kita. Jadi janganlah coba-coba merokok, karena merokok itu membahayakan kesehatan. Yang seterusnya, ini yang banyak dibawa oleh pelajar-pelajar, terutamanya sampai di sekolah menengah dan di sekolah rendah kita. Tahun lepas kita dapat satu case budak bawa beg, sampai 2 dia bawa, pihak sekolah telah ambil. Ini menunjukkan bahwa larangan itu amat ketat di sekolah, dan larangan itu perlu kita ikut. Di peringkat kita ini, peringkat kamu, jangan coba-coba menagih rokok vape ini. Kandungan utama dalam vape ini dan nikotin, dia macam rokok juga. Dia bahan perasa dan pewarna, kadang-kadang perasa dan pewarna media sosial kait kesan-kesan buruk. Jadi yang ada ibu bapak keluarga yang merokok vape, itu bisa vape, boleh campaign dengan mereka. Pak, kasih orang-orang lagi Pak. Sebab ya boleh menyebabkan nanti katanya bapak itu sakit. Orang untuk belanja. Ada juga kawan-kawan saya yang merokok sini, tapi susah dilepas sebab sudah ketagih. Jadi yang kita belum coba-coba ini, jangan coba-coba menagih vape dengan rokoknya. Jadi sebenarnya yang rokok vape ini banyak sudah pengguna yang sudah menyalahgunakan status rokok dan vape. Contohnya vape ini ada sudah satu bahan yang ada di kalangan murid-murid dan teacher dengar ada daripada sekolah kita yang coba-coba hisap vape. Walaupun bukan berlaku di sekolah,
ianya berlaku di luar sekolah, teacher nasihatkan. Sekali kamu coba vape, nanti lama-lama benda lain lagi kamu akan cuba. Sebab itulah kita di sini guru-guru juga mengingatkan kepada kamu untuk tidak cuba-cuba merokok ataupun ambil vape. Mula-mula okey juga ke teacher, saya cuba-cuba sudah ada. Kamu masih lagi di bawah umur 18 tahun. Sekaranglah mau kena jaga. Banyak kes, bukan sahaja di Malaysia, di luar negara, mereka menggunakan rokok, mereka menggunakan ganja